Syederolon Organisasi An-Nur merupakan organisasi perempuan Aceh di Malaysia. Organisasi ini diketuai oleh Yulia Ahamid, yakni perempuan kelahiran Lok Sukon, Aceh Utara pada tahun 1975. Menurut Yulia, An-Nur berawal dari arisan ibu-ibu atau dari perkumpulan ibu-ibu yang sering duduk dan bertukar cerita. Sehingga terpikir untuk membuat sebuah organisasi yang bertujuan untuk kepedulian sosial perempuan Aceh di Malaysia. Syederolon simak bincang-bincang dalam program 1 jam bersama diaspora dengan tema Kiprah Perempuan Aceh di Malaysia yang dipandu langsung oleh pemimpin redaksi Serambi Indonesia, Zainal Arifin M. Nur pada hari Rabu 1 Desember 2021. Kak bisa sedikit cerita tentang perkumpulan wanita Melayu Aceh An-Nur Malaysia ini gimana sih sejarahnya? Okey, kalau An-Nur ini sebenarnya perkumpulan wanita-wanita Aceh yang paling lama di Malaysia. Paling sangat lama di Malaysia adalah An-Nur. An-Nur. Sebelum ada sekarang WPU kan, sebelum ada Munawarah kan, sebelum ada pengajian-pengajian lain. Jadi An-Nurnya paling lama. Dulu kisah An-Nur ini sebenarnya kita gather sama-sama, maksudnya dari arisan sebenarnya. Arisannya mana rame dalam 10 orang saja kita berarisan waktu itu. Dan kita belum ada nama waktu itu. Cuma ya biasa ngumpul-ngumpul aja, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, arisan lah ibu-ibu, tahulah kan ibu-ibu. So waktu itu saya belum jadi ketua. Saya ingat waktu itu yang kolek duit tu Cik Ani nama dia kan. Cik Ani tu duduk di Coket. Jadi yang ikut itu kebanyakan orang-orang yang ada di Coket. Jadi selain pengusaha-pengusaha wanita, isteri-isteri pengusaha juga, ya, pokoknya yang berniaga lah di Coket itu. Dan kalau saya duduknya bukan di Coket, saya jauh dari dulu, saya duduk setapak dan sekarang saya duduk di belakang. Tapi sebab waktu itu kita ada satu saya agak dengan orang Aceh ni dulu-dulu ni tidak maksudnya belum berapa dekat. Jadi waktu itu kami ada satu persatuan namanya Ikawa Malindo. Ikawa Malindo ini Ikawa Malindo ini diketuai oleh Datin Eni. Datin Eni itu adalah isteri kepada Tengku Adnan Mansur. Kenal kan Pak Zainal? Tengku Adnan Mansur. Tengku Adnan kan orang Aceh juga, ya kan? Berketurunan Aceh. And then waktu di situlah bila ada perkumpulan saya lebih dekat malah dengan orang-orang Indonesia. Karena dulu dari sekolah sering di kedutaan, kalau ada upacara apa-apa sering di kedutaan, ya kan. And then waktu itu karena lingkup saya banyak pada orang Indonesia, tidak kepada orang Aceh, saya masuklah Ikawa Malindo ini. Masuk Ikawa Malindo ini, disitulah saya bertemu dengan Datin Melur, Umi Aceh Metua, orang-orang Aceh lah kita di situ kan. So bertemu, dari situlah mula-mula kita buat arisan. Jadi kita timbullah waktu itu, jomlah kita buat wanita-wanita kita ini satu perkumpulan biar besok enak lah kalau ada apa-apa kan, kematian lah apalah gitu kan. Jadi setelah itu setelah saya berjumpa dengan diorang, kebetulan Cik Ani ini saudara kepada Datin Melur tu ngajak main arisan. Main arisan dah lama sebenarnya. An-Nur ini dah 10 tahun lebih. Jadi selepas main arisan itu ketuanya yang kolek-kolek duit ini terpaksa balik kampung, seperti cerita tadi, tak ada dokumen kan, terpaksa balik kampung dan mereka perlu ketua baru. Ketua baru waktu itu, ketua baru diangkatlah Kak Mardiah, isteri kepada Bangwan Saga, kalau kenal lah, Zainal yang udah meninggal. Jadi Kak Mardiah. And then ada kira-kira setahun atau 2 tahun Kak Mardiah ni tidak mau lagi mengetuai arisan dan dikasihlah ke saya. Bila dikasih ke saya waktu itu, saya bilang sama yang ikut-ikut ni, kita buat grup WhatsApp dan kita buat
nama perkumpulan kita adalah An-Nur. Kenapa saya pilih An-Nur? Karena orang Aceh ini susah untuk bersatu. Minta maaf cakap ya. Jadi susah sangat untuk bersatu. Masing-masing ingin menonjolkan diri. Bagus sebenarnya. Tapi kadang-kadang boleh memecah belahkan bangsa kita sendiri kan. Jadi waktu itu saya bilang saya mau taruh perkumpulan kita ini nama An-Nur. An-Nur artinya adalah cahaya. Jadi cahaya untuk wanita-wanita Aceh yang ada di Malaysia supaya kita bersatu. Maksudnya dalam pikiran saya, maksudnya dari gelap terbitlah terang. Maksudnya gitu kan, cahaya untuk kita boleh bersama, begitulah. Jadi dari situlah timbul nama An-Nur, dan saya dipilih jadi ketua. Lepas tu 2014 ya dipilih ketua, sampailah sekarang 2-3 tahun yang lepas saya pun pengen mengundurkan diri sebenarnya, tapi dipilih lagi. Janganlah Kak Lia aja jadi ketua katanya kan. Oh bolehlah kalau kayak gitu, kalau memang orang ikhlas tak apa. Tapi Kak Lia kalau dah diangkat jadi ketua, Kak Lia perlu sokongan, tidak bisa sendiri ya kan. Kalau tak ada sokongan tak bisa sendiri. Kita nak naikkan nama An-Nur bukan senang, saya cakap begitu dengan dia. So sampailah sekarang An-Nur di bawah pimpinan saya. Alhamdulillah sekarang banyaklah dikenal, terutama banyak dikenal di kalangan orang-orang Melayu. So mereka tanya, An-Nur apa Yulia? An-Nur ni orang Aceh. Saya cakap macam tu. Orang Aceh tu siapa? Katanya itu peniaga-peniaga Aceh semua tu, orang kaya-kaya. Saya bilang gitu kan. Tapi sebenarnya dari semua level, saya tidak memilih, semua level. Karena apa? Dalam dunia ini kita harus selalu belajar. Kita belajar dari yang kaya juga, kita belajar juga dari yang tak ada. Orang yang tak mampu itu ilmunya ada, tapi mungkin dia tak mampu seperti kita. Orang yang kaya itu tak ada ilmu, mungkin ada kelebihan lain yang boleh kita ini ya kan. Jadi dari segala golongan tua muda saya akan terima untuk masuk dalam An-Nur, karena niat saya ingin wanita Aceh ini bersatu dan dapat mendapat nama di Malaysia, dan minta suatu hari nanti diakui yang kita ini satu perkumpulan wanita Aceh yang berjaya di Malaysia. Nah begitu. Sekarang di mana kantornya? Jadi untuk sekarang kantornya di Melawati. Nah, jadi untuk sekarang kantor An-Nur ada di Melawati, tapi An-Nur ini sebenarnya belum didaftarkan di kerajaan Malaysia. Itu sebabnya, sebab kita masih perkumpulan wanita yang kecil-kecil lah begitu ya. Jadi belum didaftarkan. Bila belum didaftarkan di ROS Malaysia, kita tidak berani untuk pop up nama kita ke atas, karena kalau kita udah daftarkan di kerajaan Malaysia di ROS itu, kita udah harus buat harus ada yang sekretarisnya ya kan, harus ada. Sedangkan semua yang menguruskan adalah saya pun sibuk kan. Sementara kawan-kawan itu tak ada yang membantu kan. Begitu. Jadi harus ada sekretarisnya, and then kita harus ada annual meetingnya yang harus kita kasih kepada ROS setiap tahun. Seperti Permebam itu dia sudah didaftarkan di ROS. Jadi setiap tahun tu mereka harus buat musyawarat ya. AGM, musyawarat, annual meeting tu mesti ada dan akan diserahkan kepada ROS, baru boleh untuk mereka ambil berkegiatan, mengambil sumbangan atau apa segala macam lah yang memang NGO selalu buat kan. Nah, begitu. Tapi insya-Allah lah, memang ada cita-cita saya, cuma saya belum nampak lagi pelapis saya untuk saya didik dan kita sama-sama memajukan An-Nur ini. Tapi insya-Allah. Itu harapan sih kalau kami di Aceh, harapan Kak. Ya. Jadi kalau ada perempuan, orang-orang Aceh yang wanita, dia tahu paling nggak ada tempat. Apalagi sampai kalau ada penginapan itu kan, agak memudahkan.